adanya data dari Amerika, di mana retail sales juga mengalami penurunan. Bagaimana nih dampak ke market? Silakan Pak Dwi. Oke, respon terhadap pound-sterling sendiri saya kira berespon hingga saat ini penurunan yang cukup tajam di pound-sterling, kemudian juga mengindikasikan bahwa tren lanjutan akan terus terjadi dalam penurunan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian juga nanti keluar data tentang GDP yang kedua, laporan yang kedua, yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi 0,8%. Nah itu sebab mengapa pound sterling dalam keadaan drop terus. Selain ada laporan inflasi kemarin dari BOE. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sama seperti beberapa waktu yang lalu terhadap market, pembacaan dari economic indikator yang telah keluar saja. Kemarin data sebagai perbandingan untuk Jepang, ya. Jepang kemarin mengeluarkan pengumuman terhadap economic indikatornya, yaitu mengenai preliminary GDP quarter to quarter. Ternyata yang keluar sangat turun dari 1,6% menjadi 1,7%. Ini dimulai dari tahun 2013. Hanya saat ini Jepang mengalami penurunan yang cukup signifikan di preliminary GDP quarter to quarter. Dan ini juga memberikan dampak terhadap pelemahan Jepang terhadap beberapa pairs yang terhadap Jepang, ya, baik itu euro maupun pound sterling, bahkan dolar. Jepang dalam keadaan menguat. Kemudian juga ini diindikasikan oleh beberapa analis dipengaruhi oleh peningkatan pajak penjualan sebesar 8%. Chart yang di bawah adalah chart terhadap pajak penjualan 8%. Pada saat ini beberapa pengambil keputusan atau kebijakan di Jepang masih menganalisa apakah perlu untuk menaikkan kembali pajak hingga ke 10% tentang pajak penjualan. Setelah beberapa lama, dimulai tahun 2006 data Januari hingga ke bulan Desember 2013 kemarin, tetap pajak mengalami dikenakan pajak hanya sebesar 5%. Cukup lama bertengger di angka 5%, namun pada saat dinaikkan menjadi 8%, terjadi perubahan juga terhadap pendapatan di Jepang. Nah, hal ini juga memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dari GDP. Namun begitu, nampaknya pengambil kebijakan juga berusaha mengimbangi dengan kebijakan peningkatan stimulus hingga ke 70 triliun per tahun hingga tahun ini. Kita harus terus mengamati pola kebijakan yang dilaksanakan oleh Jepang. Kemudian data selanjutnya adalah data China. Ya, data China kemarin sempat menguat Hang Seng. Kalau kita melihat dari industrial production laporan, pertumbuhannya menurun menjadi 9% dari 9,2%. Kemudian ini apabila kita melihat ke bulan Juli tahun 2013 sendiri, terlihat bulan Juli 9,7% tahun 2013. Kemudian pada bulan Juli kemarin ternyata menurun juga ke 9%. Jadi sama-sama menurun dari 9,2 bulan Juni ke bulan Juli 2014 dan juga bulan Juli ke bulan Juli lagi 2014, dari 2013 ke 2014 terjadi juga penurunan. Industri mengalami penurunan di Cina. Kemudian data-data retail sales yang terlihat pada bulan Juli, angka tetap menjadi 2,1%, hampir sama ya dengan bulan Juni 2014. Namun terjadi penguatan dari bulan Juli 2013.
bulan Juli 2013 1,9%, terjadi penguatan bulan Juli 2014 yaitu 2,1%. Kemudian apabila kita rata-ratakan di sini terjadi peningkatan ke 12,2% dari retail sales. Kemudian dari data-data fixed asset investment dari beberapa negara bagian atau provinsi yang terbaca di sini terjadi peningkatan selama tahun 2014 yaitu 25,9 triliun yuan dari 21,3 triliun yuan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 17%. Ya, 17% dari 17,3%. Data kemarin untuk China sendiri mengalami peningkatan, namun untuk kali ini, untuk hari ini terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah mengalami pembukaan data. Nanti kita lihat secara teknikal seperti apa di dampaknya terhadap Hang Seng. Untuk US data tadi malam keluar dari pengumuman retail sales sendiri dari 0,24% bulan ke bulan menjadi 0,04%. Ada sebagian laporan yang menyatakan 0,2% hingga ke 0%. Namun dari data Trading Economics terbaca 2 digit yaitu 0,24% menjadi 0,04%. Memberikan respon atau efek yang cukup signifikan terhadap penurunan dolar indeks dari 81,657 menjadi 81,360. Cukup besar, penurunan sekitar 300 poin untuk data Monex Trader, namun begitu terjadi penguatan kembali. Jadi respon langsung terhadap perubahan harga di dolar indeks sehingga membawa pengaruh juga terhadap perubahan terhadap mata uang lainnya yang berbasiskan dolar. Kemudian dari oil juga dilaporkan peningkatan terhadap inventory 1,4 million barrel dari minus 1,8 million barrel, sehingga membawa pengaruh juga terhadap pelemahan harga oil dari 97,62 dolar per barrel menjadi 96,73 dolar per barrel. Hal ini membawa efek juga terhadap penurunan di mana pada bulan Juni secara gradual juga harga oil mengalami penurunan, kemudian pada bulan Agustus juga mengalami penurunan meskipun dilihat secara teknikal masih dalam keadaan stagnan, namun candle mengalami penurunan dalam time frame yang lebih kecil. Demikian fundamental yang dapat terbaca kemarin. Selain laporan-laporan harga minyak juga ada laporan juga mengenai masalah tingkat ekspor dari Libya juga meningkat sehingga membawa pengaruh juga terhadap pelemahan harga oil secara keseluruhan. Demikian Pak Iksan. Oke, dilanjutkan saja Pak ke sesi teknikalnya. Oke. Technical yang langsung saya lihat di sini adalah perubahan yang cukup signifikan terhadap pound sterling. Ya, dengan pound sterling terlihat saya mengambil untuk dinamis untuk Fibonacci setelah mengambil resisten 3 titik 1, 2 dan 3 di sini. Saya mengambil yang menyebabkan dia sangat breakout yaitu di Fibonacci di sini di 100 di angka 1.67678, kemudian saya tarik ke angka ini ke 1.68826 sehingga angka yang terjadi untuk Fibonacci saat ini dirasa cukup kuat untuk tembus ya, dikarenakan candle yang terjadi juga bearish, kemudian 1.66718 tembus, kemudian resisten yang terbentuk sebelumnya di 1.66912 juga terjadi breakout. Dari sisi sifat candle sendiri terlihat terus mengalami penurunan. Diuji untuk 4 jam terakhir, kita
kita lihat di sini, apabila terjadi close bearish, maka proyeksi untuk sementara waktu penurunan akan jauh ke 1.65421 untuk terus mengalami penurunan. Kemudian apabila kita padukan dengan Fibonacci selanjutnya Fibonacci yang selalu berjalan, yaitu dinamis, target ke 1.6591 untuk chart daily untuk lanjutan. Jadi kesimpulan yang didapat dari pergerakan sterling dolar adalah dalam keadaan bearish, medium, short term maupun long term. Kemudian dari dolar sendiri terlihat terus mengalami kenaikan meskipun dalam tren middle, masih dalam keadaan ranging. Namun di sini terlihat untuk pola yang di dalam ranging sendiri mengalami kenaikan setelah low yang terjadi lebih tinggi daripada low sebelumnya yang di sini, sehingga tinggal menunggu saja terjadi breakout apa tidak di angka ini, di angka tertinggi di 81.716. Kemudian proyeksi untuk kenaikannya sendiri, kita dapat memproyeksi ya di sini channel yang terbentuk berkisar di angka 81.738 maupun selanjutnya di angka di sini. Ya, berkisar di angka resisten di angka 81.28 dalam jenjang yang bullish ya, channel bullish. Kemudian di euro dolar hampir sama dengan pound sterling. Apabila kita melihat secara sekilas juga tren masih dalam keadaan penurunan dengan chart daily, terlihat dengan jelas bahwa tren dalam penurunan kita dapat menarik resisten yang sangat mudah. Kemudian juga kita melihat secara Fibonacci target lanjutan yang terbaca di sini untuk jangka panjang terlihat di 1.31192. Kemudian apabila kita time frame kita kecilkan di sini, target penurunan juga masih terbuka luas untuk lanjutan untuk euro. Terlihat di sini untuk jangka pendek 4 jam juga masih dalam keadaan penurunan. Proyeksi penurunan dengan mempergunakan teknik proyeksi terhadap resisten menjadi support di angka sekisaran 1.33122. Kemudian dolar yen, ya dolar yen di sini terjadi pola dalam 4 jam yaitu head and shoulder, manakala terjadi penurunan. Kemudian di sini ada left shoulder, kemudian right shoulder, terjadi breakout pada neckline terhadap ini, angka neckline ini telah terjadi breakout. Kemudian kita proyeksikan target untuk selanjutnya penguatan di dolar yen terbaca di sini di angka 161.8 di 102.87 untuk dolar yen dengan chart 4 jam. Untuk Australia kemarin sempat menguat sejalan dengan datanya China, data China yang cukup bagus di beberapa data. Kemudian terjadi peningkatan maksimal kemarin di angka 0.93183. Namun begitu terlihat juga Australia dolar terhadap US dollar masih dalam keadaan penurunan, sehingga peningkatan kemarin dipercaya masih membantu koreksi terhadap penurunan Australia lebih lanjut. Kemudian yang terbaca di sini, tren masih dalam keadaan penurunan. Kemudian juga koreksi kemarin dapat dimanfaatkan juga untuk hari ini dalam keadaan short untuk di Australia dolar terhadap US dollar di angka harga terendah pada tanggal 8 Agustus kemarin, yaitu di 0.92381. Kemudian di
komoditi. Nah ini dia, emas masih menggunakan chart 1 minggu yang lalu pada hari Senin. Kita melihat emas secara daily masih dalam lingkungan symmetrical triangle. Kemudian di sini juga mendekati resisten di angka 13.2898. Kemudian di sini juga dapat dimanfaatkan untuk short term trading atau medium trading dalam posisi buy. Maksimal kita batasi peningkatan ke 1328.22. Kemudian minyak, ya minyak kemarin 1,4 million barrel persediaan meningkat, sehingga terus mengalami penurunan di harga minyak di tengah-tengah beberapa krisis di Timur Tengah maupun di Irak, ya di Irak, kemudian di Ukraina juga dapat terpengaruh. Nah ini terus diwaspadai untuk peningkatan lebih lanjut di minyak. Meskipun kemarin harga minyak terus mengalami penurunan, namun krisis belum usai. Perlu diwaspadai setiap gerakan-gerakan bahwa terjadi peningkatan yang secara tiba-tiba manakala supply menurun. Meskipun pada hari Rabu kemarin secara weekly EIA menyatakan bahwa supply mengalami kenaikan dibantu oleh beberapa organisasi pengekspor minyak, salah satunya yaitu OPEC yang terus berusaha menaikkan supply terhadap minyak. Tapi kita waspada juga sampai seberapa lama OPEC tetap mendukung terhadap supply ini. Demikian Pak Iksan. Oke, kalau dilihat dari currency ya, banyak dari beberapa mata uang kayak dari Aussie, terus kemudian pound sterling mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan untuk Aussie ya, ini juga tren masih mengalami penurunan, walaupun seperti kemarin sempat ada kenaikan dari sisi customer sentiment. Khusus untuk di oil sendiri nih Pak tadi ya, oke. Khusus untuk di oil sendiri, kemarin dari data mengenai crude oil inventories di sini kan mengalami kenaikan, ya. Bagaimana dengan di luar kenaikan dari inventories tersebut dengan dampak yang sekarang masih terjadi di Timur Tengah terhadap masih mengancam terhadap pergerakan harga oil, ditandai sebetulnya dari minus sekitar 0,8 miliar barrel menjadi plus sebesar tadi itu sebesar, sebentar saya lihat, biar pasti ya. Oke. Dari minus 1,8 miliar barrel menjadi 1 plus 1 ya, plus 1,4. Ya, plus 1,4, betul. Ini sebetulnya apabila data-data normal, harga oil akan turun terjun bebas langsung terhadap tadi malam hingga saat ini. Namun begitu terlihat harga oil dengan chart 1 jam masih mengalami, meskipun masih dalam keadaan penurunan pada saat diumumkan data, kemudian saat ini masih mengalami keadaan stagnan. Jadi peningkatan dari supply oil menurut data EIA ini tidak serta-merta membuat harga oil lebih turun tajam. Ya, kenyataannya dalam keadaan stagnan. Dalam arti kata, ini sangat rentan terhadap peningkatan lebih lanjut di oil. Karena sebetulnya krisis belum usai yang terjadi di Syria, kemudian di Irak sendiri, itu belum usai, masih terus mengancam. Kemudian di Ukraina juga masalah belum selesai, meskipun terjadi peredaan situasi geopolitik, namun secara nyata itu belum selesai juga konflik tersebut. Sehingga beberapa analis juga masih mempercayai penguatan atau pelemahan oil untuk saat ini
sedikit banyak hanya dipengaruhi oleh supply, bukan oleh faktor-faktor normal dari oil itu sendiri, Pak. Oh, oke, jadi masih menunggu ya dampak yang berikutnya akan terjadi ya. Oke, Adi bisa dilanjutkan mungkin dari sisi indeks mungkin ya, belum dibahas. Hasil stok kemarin untuk Nikkei sendiri sebetulnya dolar yennya sendiri terus mengalami pelemahan sehingga terlihat di sini secara korelasi Nikkei juga mengalami kenaikan. Ya, Nikkei mengalami kenaikan di sini. Meskipun tren yang terlihat juga ya beberapa saat yang lalu terjadi penurunan, kemudian kemarin terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Kemungkinan juga disebabkan oleh jenis candle yang terjadi secara ini adalah jenis candle pin bar. Untuk pin bar kemudian dikuatkan dengan satu candle setelahnya bullish, kemudian terjadi breakout pada candle selanjutnya di sini persis pada kemarin ya, kemarin breakout juga di angka 15.238. Hingga apabila kita melihat di sini kecenderungan untuk kenaikan sendiri, kenaikan target untuk kenaikan terlihat cukup terbuka di 15.602 ya, di angka segitu untuk Nikkei. Kemudian tren medium maupun long term terlihat masih dalam keadaan stagnan untuk Nikkei dengan chart daily. Kemudian dari Kospi sendiri juga secara daily juga di sini terjadi koreksi. Ya, tren yang terjadi di sini, tren medium yang terlihat di sini dalam keadaan turun, kemudian di sini dalam harga saat ini masih dipercaya juga masih dalam keadaan koreksi, sehingga maksimal yang terbaca di sini angka 50% Fibonacci maupun di angka 38,2% Fibonacci 269,88 untuk Kospi merupakan wilayah keseimbangan. Apabila lewat dari angka 269,88 bisa mengarah ke angka 272,00. Kemudian Nikkei, Hang Seng kemarin pas keluar data cukup bagus sebetulnya di angka di sini di 24.988, meskipun tadi pada pembukaan langsung anjlok ke angka 24.980. Yang bisa ditarik kesimpulan untuk Hang Seng untuk jangka pendek yaitu kita masih mengandalkan pola breakout untuk indeks ini di angka 24.817 untuk posisi short, kemudian di angka 24.994 untuk posisi buy dengan target yang kecil. Demikian Pak Isan. Oke, terima kasih atas ulasan dari baik dari sisi fundamental dan teknikal. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan bahwa dari beberapa market baik dari komoditi yaitu dari emas masih terbatas dari pola rectangle, terus kemudian untuk Aussie masih mengalami tren penurunan, jangka waktunya masih tren untuk besarnya masih mengalami penurunan. Untuk pound sterling juga di sini trennya masih sama, masih mengalami penurunan. Terus untuk oil masih terbatas oleh adanya dari geopolitik dari Timur Tengah, walaupun kemarin ada sedikit data mengenai crude oil inventories, datanya positif. Terus kemudian dari sisi indeks saham, di mana indeks saham Nikkei juga untuk target kenaikannya di area 1562. Pagi ini juga mengalami sesi positif, di mana ada data dari Jepang, yaitu dari machinery order mengalami kenaikan. Terus kemudian untuk data mengenai Korea di resistennya di
269,88, terus kemudian untuk indeks saham asing dan untuk hari ini masih mengalami penurunan. Oke, mungkin saya akhiri untuk morning briefing pagi ini, di mana semua materi dalam morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan bukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Dan bagi rekan-rekan yang melakukan transaksi ataupun nasabah yang melakukan transaksi harus dipahami juga mengenai money management dan strategi yang tepat untuk kondisi market sekarang ini. Saya akhiri morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.